yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qoma, bukan man shoma. Barang siapa yang qiyamul lail setiap malam, yang kita sebut dengan sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Dalam riwayat yang lain, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, ya, maka diampuni segala dosa yang telah lalu, ya. Dalam banyak hadis Lailatul Qadar ini dibahas. Pertanyaannya, kalau ditanya semua muslim pengen gak dapat Lailatul Qadar? Pengen. Tapi masalahnya kapan Lailatul Qadar? Ya kan? Benar kan? Lailatul Qadar ternyata disembunyikan oleh Allah di antara malam-malam Ramadan. Di antara malam-malam Ramadan. Jadi tidak ada yang pasti kapan Lailatul Qadar. Tidak ada yang pasti. Pertama, pendapat sebagian ulama bahwa Lailatul Qadar itu terjadi hanya sekali dalam sejarah. Satu pendapat ulama. Sehingga sekarang udah gak ada Lailatul Qadar. Yaitu pada saat tadi Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang ketiga mengatakan Lailatul Qadar ada di setiap tahun Ramadan, kapanpun sampai hari kiamat. Kita tentu mayoritas ulama menganut pendapat yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar masih terjadi setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Hanya tadi kapan, ya, kapan? Pertama adalah Rasulullah SAW menunjukkan gelagat. Ya. Jadi Rasulullah itu dikatakan, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa oleh Allah SWT. Dibuat lupa. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang, satu malam aku mau keluar kasih tahu tentang Lailatul Qadar. Terus akhirnya aku lihat dua orang sahabat ini berselisih, berdebat, ya, berselisih. Akhirnya Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengatakan, aku mimpi, ya. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami mimpi Lailatul Qadar itu di malam 27, kata para sahabat. Maka kata Nabi, saya melihat mimpi kalian itu ada benarnya. Ya. Maka aku mimpi, kata Nabi, aku sedang sholat di, ya, di masjid ini. Aku mimpi aku sujud sedangkan hujan turun dan aku menaruh keningku di atas tanah dan bercampur air. Ternyata tidak lama Rasulullah bicara begitu, langit kemudian menjadi mendung, kemudian hujan turun dan itulah Masjid Nabawi, masjidnya Nabi itu hujan, dan Rasulullah pun sholat kena air di tanah yang ada di lantai masjid. Karena masjidnya Nabi itu kan pasir buatnya, dan di situ terdapat bekas tanah ataupun pasir di wajah atau kening beliau. Jadi mimpi beliau itu jadi kenyataan, dan itu kata beliau adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ini salah satu pendapat. Tapi ada sabda Nabi yang mengatakan begini, Lailatul Qadri, ya, fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar itu
terdapat di 10 malam yang tersisa. Maka Rasulullah pun ketika kita dapat riwayat bahwa beliau sholat bersama sahabat di malam Ramadan yang kita kenal dengan asal usul taraweh, ya, itu juga dilakukan di malam setelah malam 21, yaitu malam 23, malam 25, dan malam 27. Rasulullah sholat bersama para sahabat. Tapi selain malam itu Rasulullah tidak keluar. Habis sholat isya masuk rumah. Habis sholat isya masuk rumah. Ditanya oleh sahabat Jabir bin Abdullah, kenapa ya Rasulullah? Tadi malam kami nunggu sholat bersamamu, kau gak keluar. Kata Nabi, inni khasyitu ayyufradu alaikum. Saya takut tarawih itu menjadi fardu wajib buat kalian kalau dilakukan tiap hari bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah juga mengatakan seperti yang hadis tadi, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi nanti nih Pak, mulai malam 20, bahkan keterangan lain mengatakan dari mulai malam 15. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan dari malam pertama pun ada potensi Lailatul Qadar masih ada. Tapi riwayat-riwayat yang paling masyhur adalah 10 malam terakhir. Wabil khusus disebutkan lagi 10 malam yang diganjil. Maka dikatakan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, ya, Lailatul Qadri fil ashril awakhir man qamahunna ibtigha'a hisbatihin. Barang siapa yang menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yaghfir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa hiya lailatul witrin, dan dia adalah malam ganjil. Ini sabda Nabi. Tis'in, malam 29. Au sab'in, atau malam 27. Au khamisatin, atau malam 25. Au salisatin, atau malam 23. Au akhiri lailatin, atau malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam apa? Malam terakhir sebelum Lebaran, malam sebelum Lebaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalau Sayyidina Ibnu Abbas itu sahabat yang ahli tafsir. Beliau menyebutkan begini, Lailatul Qadri disebutkan di dalam surat tadi sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berapa? 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar, 2. Lailatul Qadri 3 kali disebut. Jadi 3 kali bisa. Terus jumlah huruf Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, lam, alif, lam, qaf, dal, ra, itu adalah 9. Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? 9 kali 3 sama dengan 27. Kata Ibnu Abbas, kemungkinan Lailatul Qadar adalah di malam 20. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak pasti malam 27. Ya. Bisa berpindah-pindah. Dan Lailatul Qadar ini meskipun dia peristiwa yang sifatnya universal, seluruh dunia dia terjadi, tapi pengalaman dan dampak pada seseorang itu berbeda-beda. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, boleh jadi malam itu, ya, boleh jadi malam itu orang itu sholat satu masjid mungkin ada 1000 orang, tapi
Tapi yang dapat malam Lailatul Qadar cuma 1 orang. Bisa terjadi. Kenapa? Tergantung kualitas daripada ibadah, kebersihan hatinya dan sebagainya, sehingga bisa terjadi Lailatul Qadar itu hanya pada orang tersebut. Dia saja yang tahu, dia yang diperlihatkan. Itulah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kita bisa mengecek fenomena Lailatul Qadar itu dari gejala alamnya. Ya, Rasulullah memberikan keterangan lagi di dalam Musnad Imam Ahmad, dikatakan apa? Inna amarata Lailatul Qadri annaha safiyatun barijat. Sesungguhnya tanda-tanda Lailatul Qadar, dia itu malam yang jernih, artinya malam yang cerah, ya, dan bersinar, terang malamnya. Malamnya itu cerah, ya, kayak banyak awan dan sebagainya. Karena fiha qamarun sati'an, di malam itu seakan-akan ada bulan yang bersinar, padahal ada bulan. Sakinatun, malamnya tenang, nggak ada suara, ya. Sajiyatun, kemudian la barda fiha wala harra, nggak dingin, nggak panas, udaranya sedang-sedang. Itu nikmat malam itu, langit cerah, ya, tidak gelap. Wala yahillu lil qawmin ayyurma fiha hatta yusbaha, sampai nggak ada satu bintang pun yang kelihatan di langit. Wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan. Di antara tandanya, ya, matahari keluar pada pagi harinya itu sedang-sedang saja, ya. Laisa laha syu'a'u mislal qamari lailatul qadri. Matahari keluar tapi itu ada cahaya yang menyengat, tapi lebih seperti malam bulan purnama, ya. Wala yahillu lisyaitani ay yakhruja ma'a yawma idin, dan tidak halal, tidak boleh bagi syaitan keluar bersama malam itu pada hari itu. Jadi langitnya ini kayak mendung-mendung gitu, Pak, tapi bukan mendung mau hujan. Jadi kayak matahari, cahayanya kayak nggak terang menyengat. Menurut para ulama, kenapa langit bisa nggak terlalu terang, redup seperti itu? Karena cahayanya terhalang oleh sayap-sayap malaikat yang turun ke bumi begitu banyak, sehingga cahaya matahari di pagi hari itu tidak terlalu terang. Karena malaikatnya baru kembali, salamun hiya hatta matla'il fajar, di waktu fajar malaikat itu kembali. Nah, berakhir barangkali, ya, gimana caranya kita bisa dapat, ya, kan tipsnya itu kan, ya Pak ya, Pak, si melek apa udah tidur. Kalau saya mengikuti nasihat beberapa ulama, jaga-jaga, namanya jaga. Pertama, jangan tinggalin tarawih dan sholat-sholat malam di setiap malam sepanjang 10 malam terakhir. Banyak saudara-saudara kita bahkan yang beriktikaf, ya, 10 malam terakhir. Saya tanya, itu itikaf benar-benar tinggal Ustadz 10 hari tinggal di masjid, satu keluarga bawa bekal, bawa sleeping bag, bawa baju ganti, bawa ini, bawa itu, udah kayak orang pindah rumah. 10 hari di masjid gak pernah. Satu keluarga, bapak, ibu, anak, semua. Ya, itu di beberapa masjid saya lihat begitu. Mereka daftar, bayar untuk disiapin buka puasa dan sahurnya. Coba, luar biasa ya. Luar biasa tidak? Saya bilang, itu orang yang kerja gimana? Cuti Ustaz, cuti kerja untuk itikaf.
Ini luar biasa kalau benar-benar orang ini dapat malam Lailatul Qadar, karena di setiap hari di masjid seperti Rasulullah memang melakukan 10 hari terakhir itu iktikaf. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, soal iktikaf ini para ulama mazhab itu berbeda-beda. Ulama mazhab lain mengatakan bahwa iktikaf itu hanya ada di bulan Ramadan. Iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah. Tapi kita punya imam yang namanya Imam Syafi'i, luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan iktikaf bisa dilakukan di sepanjang tahun kapan. Dan iktikaf bisa dilakukan hanya sebentar. Ini kita duduk ini ngaji, kita sudah bisa niat iktikaf. Setiap masuk masjid langsung niat iktikaf. Cuman berapa menit itu sudah bisa dapat pahala iktikaf menurut Imam Syafi'i, luar biasa. Ya. Jadi beruntung kita yang mazhab Syafi'i, iktikaf bisa kapanpun sepanjang tahun. Maka sebetulnya kita juga tidak menemukan orang-orang tua kita zaman dulu iktikaf sampai 10 hari di masjid kayak tadi itu. Kenapa? Karena iktikaf itu pahalanya bisa kita dapatkan hanya beberapa saat saja di dalam masjid. Kita tarawih setengah jam, 1 jam, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Ya. Apalagi lebih lama dari itu, 2 jam, 3 jam di masjid sambil baca Quran sambil sudah cukup. Tidak perlu 1 hari 1 malam menginap di masjid seperti dalam mazhab lain. Apalagi yang punya pekerjaan sampai cuti, nanti kalau misalnya diterima oleh kantornya, kalau jadi kodida yang buruk kan bisa nanti kehilangan pekerjaan, malah anak-anaknya nanti kena terlantar siang, ya. Jadi tips yang pertama, jangan tinggalkan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih dan sholat-sholat yang lainnya di malam 10 terakhir di bulan